Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat toh. Nah, Pak Guru kali ini akan menjelaskan materi tentang matematika. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan materinya penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, yang pertama diharapkan siswa dapat mengetahui penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, siswa mampu menentukan letak suatu bilangan bulat negatif dari suatu permasalahan. Berikutnya, siswa dapat menghitung selisih suhu dan jarak letak suatu benda dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Diharapkan tujuan ini bisa kita capai. Agar kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini, maka kalian harus perhatikan dengan baik-baik apa yang Pak Guru jelaskan. Ayo kita belajar. Kita mulai masuk ke materi. Penggunaan bilangan bulat. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Yang pertama, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika di bawah 0 derajat atau di bawah 0 pada garis bilangan itu dinyatakan dalam bilangan bulat negatif. Dari 0 ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, suhu di puncak gunung 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Artinya, suhu udara di puncak gunung negatif 5 derajat Celcius. Nah, dari sini, kalau Pak Guru gambarkan dalam sebuah termometer, Pak Guru ukur dengan termometer, maka dari bawah ke atas, garis merah itu menunjukkan negatif 5. Menunjukkan negatif 5. Semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, suhunya semakin panas. Dan semakin ke bawah, suhunya semakin dingin. Dari negatif 5 ini Pak Guru tentukan titiknya. Nah, ini yang menunjuk garis hitam yang menunjukkan suhu udara di puncak gunung negatif 5 derajat Celcius. Pada termometer ada satuan ketika mengukur suhu, itu ada F dan huruf C. F itu singkatan dari Fahrenheit. Ingat, F singkatan dari Fahrenheit. C singkatan dari Celsius. Di Indonesia
menggunakan satuan Celsius. Ada satuan suhu yang lain, Fahrenheit dan Reaumur, tetapi ini nanti kalian lanjutkan di materi fisika di SMP nanti. Di Celsius kalian ikuti angka pada yang suhu yang menggunakan satuan Celsius. Yang Fahrenheit tidak usah. Yang dari Celsius dari 50, 40, 30, 20, 10, 0, kemudian ke bawah lagi di bawah 0 itu adalah bilangan negatif. Negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan negatif 40. Ini nanti ketika kalian membuat yang seperti ini, kalian bisa menggunakan angka yang berurutan, tidak lompat-lompat. Ini rentangnya lompat 10. Paham dari sini anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Suhu udara di dalam freezer atau kulkas 20 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Artinya, suhu udara di dalam freezer atau kulkas adalah negatif 20 derajat Celcius. Kalau di bawah 0 derajat Celcius, nanti akan menunjukkan bilangan negatif. Bagaimana kalau seandainya itu diukur di dalam termometer? Termometer ini yang merah akan menunjukkan negatif 20. Ini titik yang menunjukkan negatif 20. Nah, anak-anak, semakin paham tidak? Perlu kalian ketahui, bilangan negatif di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat, atau dalam kehidupan sehari-hari itu nyata. Maka kita harus pelajari. Kemudian penggunaan bilangan bulat yang lain. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu benda di bawah permukaan air laut. Mengapa menggunakan permukaan air laut? Ini sebagai acuan untuk mengukur ketinggian suatu tempat. Hitungan 0 itu berasal dari permukaan air laut. Tetapi nanti bisa saja tidak hanya air laut. Maksudnya Pak Guru memberikan soal di bawah permukaan air. Tetapi intinya sama. Contoh, ubur-ubur berada di kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut. Artinya, ubur-ubur berada di kedalaman negatif 30 meter. Seandainya Pak Guru buatkan sebuah ilustrasinya dalam bentuk gambar. Nah, kalian amati, itu yang hijau ada di atas permukaan air laut. Di atas permukaan air laut, bilangannya adalah positif. Kemudian yang di bawah permukaan laut itu bilangannya adalah negatif. 0 itu permukaan air laut. Nah, ubur-ubur Pak Guru beri gambar yang kemudian Pak Guru lingkari. Yang ubur-ubur yang Pak Guru lingkari berada di negatif 30. Nah, ubur-uburnya berada di dalam air. Ke bawah 30 meter. Titiknya karena ke bawah, titiknya itu negatif 30.
Kemudian contoh yang berikutnya. Kapal selam berada di kedalaman 7 meter di bawah permukaan air laut. Artinya, kapal selam berada di kedalaman negatif 7 meter. Pak Guru buatkan sebuah ilustrasi gambarnya. Nah, itu masih sama, di atas permukaan air laut bilangan positif, permukaan air laut menunjukkan 0, di bawah permukaan laut menunjukkan bilangan negatif. Itu ada posisi kapal selam yang menunjukkan negatif 7. Artinya itu kapal selam berada di kedalaman negatif 7 meter. Baik anak-anak, semakin paham tidak? Mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Kita lanjutkan soal cerita yang dalam bentuk bilangan bulat. Tetapi kali ini pelan-pelan Pak Guru akan mengajar kalian bagaimana cara menghitung selisih dalam bilangan bulat. Tetapi ini konteksnya sudah dalam bentuk soal cerita. Sebuah es batu bersuhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Setelah beberapa menit, es mencair dan bersuhu 10 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius perubahan suhu es? Nah, ketika menghitung selisih, maka yang kalian lakukan adalah buat kalimat matematika dalam operasi pengurangan. Ingat, ketika menghitung selisih, maka lakukan operasi pengurangan. Seperti biasa, ketika melakukan operasi pengurangan, bilangan yang besar kurangi dengan bilangan yang kecil. Es yang bersuhu 3 derajat Celcius di bawah 0 itu artinya berapa tadi? Artinya negatif 3. Artinya negatif 3. Negatif 3 dengan 10. Kita buat kalimat matematikanya. 10 dikurangi. Ingat tadi kita gunakan operasi pengurangan. 10 kurangi negatif 3. Mengapa negatif 3? Karena bersuhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalau sudah dalam bentuk kalimat matematika, maka kita tinggal mengerjakan seperti operasi bilangan bulat sebelumnya yang sudah Pak Guru jelaskan kepada kalian, dan kalian sudah melewati materi tersebut. Tentu kalian harus ingat-ingat lagi ketika melakukan operasi bilangan bulat. Dulu Pak Guru membuat sebuah langkah di mana ketika itu pengurangan bilangan bulat, maka dirubah ke dalam bentuk penjumlahan. 10-nya masih tetap, kemudian yang pengurangan itu operasi pengurangan Pak Guru rubah ke dalam bentuk penjumlahan, dan kemudian yang di belakang yang negatif Pak Guru balik juga menjadi bilangan positif 3. Alhasil 10 ditambah 3 adalah 13. Ini cara mengerjakan soal cerita.
Kemudian ketika sudah mengerjakan seperti ini, buat sebuah kesimpulan. Jadi, selisih suhunya adalah 13 derajat Celcius. Ketika matematika, jawaban-jawaban yang seperti ini harus menggunakan cara. Jangan langsung jawaban. Ketika langsung jawaban, itu menunjukkan kalian tanpa menghitung kemudian kalian langsung kunci jawabannya. Tetapi Pak Guru ingin lihat prosesnya. Karena dari proses itu Pak Guru dapat dengan mudah mengenali kelemahan-kelemahan kalian. Tapi kalau seandainya langsung jawaban, Pak Guru susah. Karena langsung jawaban, di mana kelemahan-kelemahan kalian Pak Guru tidak bisa mengetahuinya. Maka kalian harus kerjakan dengan cara. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Sebuah es batu di dalam freezer bersuhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Setelah mati lampu, mencair dan bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius perubahan suhu es sekarang? Nah, sebuah es batu di dalam freezer bersuhu 10 derajat Celcius di bawah 0. 10 derajat Celcius di bawah 0 itu artinya adalah negatif 10. Ingat, 10 derajat Celcius di bawah 0 itu artinya negatif 10. Maka kita buatkan kalimat matematikanya negatif 10 dengan negatif 3. Nah, seperti ini kalimat matematikanya. Negatif 3 kemudian dikurangi. Ingat, dikurangi dengan negatif 10. Negatif 10 dari mana asalnya? Dari yang suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Kalau sudah dalam bentuk kalimat matematika, kita tinggal melanjutkan. Negatif 3-nya masih tetap. Kemudian yang operasi pengurangan kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Dan negatif 10 kita rubah menjadi positif 10. Kalian seperti ini sudah pernah mengerjakan. Maka hasilnya adalah 10 kurangi 3 dulu sama dengan 7. Kemudian yang negatif 3, yang positifnya 10. Maka ini hasilnya positif 7. Kalau sudah seperti ini, buat sebuah kesimpulannya. Jadi selisih suhunya adalah 7 derajat Celcius. Kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya. Sebuah wahana permainan salju atau snow, suhunya mencapai negatif 3 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di luar ruangan dan di dalam wahana permainan salju atau snow? Kita lihat untuk kalimat yang pertama. Sebuah wahana permainan salju atau snow suhunya mencapai negatif 3 derajat Celcius. Nah, ini kalimatnya agak berbeda dari kalimat yang sebelumnya. Kalau yang tadi sebagai contoh 5 di bawah 0 derajat Celcius. Tetapi di sini langsung ditentukan negatif 3 derajat Celcius. Ketika sudah ditentukan negatif 3 derajat Celcius, maka itu angkanya tetap. Untuk itu, kita akan buatkan sebuah kalimat matematikanya dari negatif 3 dengan 23. Ini kalimat matematikanya 23 dikurangi dengan negatif 3. Kalau sudah dalam bentuk kalimat matematika, kita tinggal mengerjakan. 23-nya kita tetap.
Kemudian yang negatif, yang pengurangan kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan, dan yang negatif 3 kita rubah ke dalam bentuk positif 3. Alhasil 23 ditambah 3 sama dengan 26. Jadi selisih suhunya adalah 26 derajat Celcius. Contoh lain, kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan. Maksudnya di bawah permukaan air laut. Kemudian bergerak mendekati permukaan di posisi negatif 5. Berapa selisih jarak perubahan kapal selam sekarang dan sebelumnya? 20 meter di bawah permukaan air laut. Ingat, 20 meter di bawah permukaan air laut. Di situ kurang. Artinya apa? Artinya berarti karena di bawah permukaan berarti negatif 20. Negatif 20 dan negatif 5. Kita buatkan kalimat matematikanya. Negatif 5 dikurangi dengan negatif 20. Dan kita lanjutkan, negatif 5-nya masih tetap. Pengurangannya kita rubah ke dalam bentuk penjumlahan. Kemudian yang negatif 20 kita rubah juga menjadi positif 20. Negatif 5 ditambah 20 sama dengan 15. Kemudian kita tarik kesimpulan. Jadi selisih jarak dari kapal selam, posisi kapal selam tadi adalah 15 meter. Demikian tentang contoh penggunaan bilangan bulat negatif. Ini Pak Guru masih ajarkan pelan-pelan, nanti masih ada pengembangan yang lain lagi, tetapi kalian harus mencoba pahami yang ini terlebih dahulu. Selesai kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan evaluasi harian, dan tetap semangat. Pak Guru akan kirimkan tugasnya. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.